Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Febrian. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Kelas 2.1 reguler pagi. Di sini saya ingin berbincang sedikit mengenai hakikat keadilan dalam perspektif em, filsafat hukum sebagai tugas akhir semester 2, yaitu sebagai tugas UAS dengan dosen pembimbing atau dosen mata kuliah Bapak Roni Luhugai. Berbicara mengenai keadilan rasanya jadi wajib ketika kita berbicara mengenai filsafat hukum. Kita ingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Dan keadilan juga salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Untuk memahami pengertian dari keadilan itu sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit, karena ada beberapa perumusan dasar mengenai pengertian dari keadilan itu sendiri. Namun, kalau untuk memahami makna keadilan itu nggak semudah membaca teks pengertian dari keadilan menurut ahli, filsuf, ataupun para pakar-pakar hukum pada umumnya. Karena kita berbicara mengenai makna, berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam, di mana kita untuk mencari inti dari yang kita bahas. Kita harus mendalami itu sampai kita paham makna dari keadilan itu sendiri. Nah, dalam pengadilan, badan pengadilan itu sendiri tidak hanya sebagai badan yang memeriksa ataupun mengadili perkara, tetapi ada pengertian abstrak juga, yaitu memberikan keadilan. Hal yang memberikan keadilan berkaitan dengan tugas dan tujuan dari badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberi kepada yang bersangkutan, konkretnya kepada yang membutuhkan keadilan atau kepada yang memohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Kita tahu bahwa eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat. Tugas-tugasnya diwakili oleh seorang hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat yang dipegang teguh terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas mengenai keadilan itu sendiri. Ada dua rumusan dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menurut pandangan kaum awam, yaitu kaum secara umum, masyarakat pada umumnya, yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Dasar yang kedua adalah pandangan para ahli hukum. Sebagai contoh kita ambil Purnadi Purbacaraka, yang pada dasarnya beliau merumuskan bahwa keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Itu tadi dua perumusan dasar mengenai keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangannya, yaitu teori hukum alam sejak Socrates hingga Francis Kokeni tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search of the justice. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori ini menyangkut bahwa hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Kita tahu bahwasanya keadilan adalah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaannya.
adanya kenyataan berdasarkan dalil, takaran hak dan kewajiban yang secara jelas berarti ada 3 hal. Yang pertama, hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada selaras dengan besar kecilnya kewajiban. Sehingga dengan demikian berarti pula bahwa jadi ketika suatu hak itu diberikan, maka kewajiban itu juga sama, jadi mendapatkan porsi hukum yang sama, begitu. Dan yang kedua, dalam keadaan yang wajar, nggak benar kalau seseorang itu memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya, atau tidak pula selaras dengan kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Jadi kalau semisal seseorang mendapatkan suatu hak tetapi kewajibannya tidak sejalan dengan haknya itu, maka itu tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, nggak ada seorang pun yang dapat atau memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan dengan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Sebagai contoh, gini, yang pertama, setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda yang dimilikinya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga dan nilai bendanya tersebut. Maka semakin mahal harga dan nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya, dan demikian pula sebaliknya. Dan yang kedua, upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya. Jadi kalau semisal seorang karyawan ataupun pegawai itu digaji sesuai dengan jam kerjanya. Jadi ketika pekerjaannya berat ataupun banyak, itu juga harus diselaraskan dengan gajinya yang banyak juga. Selanjutnya kita berbicara keadilan dalam perspektif filsafat hukum sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Kalau penganut paradigma hukum alam yakin bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoisme, norma hukum alam primer yang bersifat umum. Dinyatakan, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, atau dalam bahasa istilahnya itu unicius suum tribuere, ya. Dan jangan merugikan seorang, neminem leadere. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam itu sendiri. Paradigma mengenai positif hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adapun yang selalu didengungkan adalah suum jus, summa injuria, summa lex, summa crus. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, kita tahu bahwa yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Dalam paradigma utilitarianisme, keadilan dilihat dari secara luas, yaitu satu-satunya ukuran untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia, human welfare. Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat diukur dengan perspektif ekonomi. John Rawls pernah menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperlihatkan dua prinsip keadilan, yaitu yang pertama,
memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan yang kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat reciprocal benefits bagi masyarakat, bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dari pembicaraan kita ke belakang tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa John Rawls pernah menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperlihatkan dua prinsip keadilan. Yang pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan yang kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dari pembicaraan kita belakang, dapat disimpulkan bahwa John Rawls pernah menegaskan bahwa dari pembicaraan kita ke belakang, dapat ditarik kesimpulan bahwa John Rawls pernah menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperlihatkan dua prinsip keadilan, yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Jadi, pemerintah yang adil adalah pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam konstitusi dengan sebaik-baiknya. Artinya, pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan pemerintah yang harus dilayani oleh masyarakat. Apabila itu terjadi, tunggulah kehancuran pemerintahan tersebut. Keadilan, kita tahu bahwa memang tidak semudah membalik telapak tangan bahwa menyatakan suatu pemerintahan atau dalam masyarakat sudah berbuat adil. Dimana untuk menciptakan suatu pemerintahan yang adil sudah pasti akan menuai banyak protes-protes dari berbagai kalangan yang merasa tidak terpenuhi aspirasinya. Tetapi yang terpenting dalam suatu pemerintahan yang adil harus terjadi pembagian kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga terlihat ketiga bagian tersebut berjalan seiring atau satu langkah, satu tujuan. Karena keadilan itu hanya merupakan alat untuk melaksanakan hukum kepada semua orang dengan tidak boleh memandang perbedaan maupun kedudukannya. Dalam Al-Quran juga dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.